Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gaby Ondang, mahasiswa semester 4 Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kesehatan Reproduksi, dosen pengampuh Nurse Michelle Khairupan, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Dengan materi yang akan saya bawakan yakni tentang bagaimana pencegahan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Meski jarang menimbulkan gejala, diabetes selama hamil tidak boleh dianggap sepele karena bisa menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dihadapi dengan tepat agar tidak menimbulkan risiko tinggi bagi ibu hamil maupun janin. Agar kehamilan tetap sehat, ada beberapa cara menghadapi diabetes pada ibu hamil. 1. Melakukan pemeriksaan gula darah. Ibu hamil yang terdiagnosis diabetes perlu memeriksakan kadar gula darah secara rutin, setidaknya sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah selama hamil, menilai keberhasilan terapi pengobatan, dan mencegah komplikasi. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selain pemeriksaan gula darah, ibu hamil yang menderita diabetes juga memerlukan pemeriksaan kehamilan secara rutin termasuk USG guna memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, tes darah dan tes urin juga penting dilakukan guna mendeteksi komplikasi diabetes pada ibu hamil sejak dini. 2. Menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter. Dokter akan memberikan pengobatan kepada ibu hamil yang menderita diabetes, baik berupa suntik insulin atau obat minum antidiabetes. Pastikan ibu hamil menggunakan obat tersebut sesuai anjuran dokter. Hal ini karena penggunaan obat yang tidak sesuai dosis atau tidak diminum pada waktu yang tepat dapat memicu masalah baru, dan salah satunya adalah hipoglikemia, yaitu kadar gula darah yang menurun di bawah batas normal. Kondisi kekurangan gula dapat berbahaya, jadi apabila ibu hamil sedang dalam pengobatan diabetes lalu mengalami pusing, mudah lapar, pucat, kesemutan, keringat dingin, lemas, bahkan pingsan, segeralah periksakan diri ke dokter atau rumah sakit terdekat. 3. Menerapkan pola makan sehat. Ibu hamil dengan diabetes harus menerapkan pola makan sehat. Agar tidak salah dalam mengatur pola makan, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter terkait jadwal makan yang tepat dan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi selama hamil. Ibu hamil biasanya disarankan untuk mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, daging, produk olahan susu tanpa lemak, kacang-kacangan, ikan, dan makanan yang mengandung asam folat. Selain itu juga pemil disarankan untuk makan dalam porsi kecil tapi sering. Bahkan untuk makan tepat waktu dan tidak melewatkan sarapan, karena hal ini juga turut membantu dalam mengontrol kadar gula darah serta mencegah hipoglikemia. 4. Melakukan olahraga secara rutin. Setiap ibu hamil dengan kondisi sehat dianjurkan untuk tetap berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya selama 5 hari dalam seminggu. Namun, demi keamanan ibu hamil, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menentukan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu hamil. Rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai kondisi kesehatan. Memulai kehamilan dengan berat badan ideal, menghindari kenaikan berat badan secara berlebihan selama kehamilan. Selanjutnya, pencegahan hiperemesis gravidarum. Belum diketahui bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Meski begitu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, ataupun berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Kemudian memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya, mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk
untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Selanjutnya juga menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Di dalamnya ada Fakultas Keperawatan dan program studi Sarjana Keperawatan, juga program studi nurse. Fakultas Unpi, we care with you to the core.